fasilitator, pengajar praktik, dan juga teman-teman calon guru penggerak. Kembali lagi bersama kami dalam ruang kolaborasi dari modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pertama-tama perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik. Fasilitator kami yaitu Ibu Tri Apniani Sunarsi dan pengajar praktik Ibu Natalia Atapen dan Ibu Sutami. Kami dari kelompok dengan anggota yang pertama adalah Evensius Eri Lewar dan yang kedua adalah Ibu Septaria Simamora. Tujuan dari pembelajaran ini adalah calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Deskripsi dari kasus yang pertama yaitu sebagai coach adalah Ibu Septaria Simamora sebagai guru dan coach adalah Evensius Eri Lewar sebagai guru dengan judul anak belum bisa membaca. Tujuannya adalah guru menyelesaikan permasalahan peserta didik yang belum bisa membaca. Deskripsinya, peserta didik yang belum bisa membaca dan ketika dikunjungi guru tidak ada di rumah karena pergi membantu orang tua ke kebun atau mencari ikan. Berikut adalah coaching untuk kasus yang pertama. Selamat siang Ibu, bisa minta waktunya sebentar, saya mau berdiskusi dengan Ibu. Siang Pak, bisa dengan senang hati kalau saya boleh tahu apa yang mau didiskusikan? Begini Bu, ada peserta didik saya yang mempunyai masalah, dia belum lancar membaca atau dalam artian dia menghijau lambat. Kesulitan yang saya hadapi adalah peserta didik tersebut jarang untuk datang ke sekolah Ibu. Lalu apa yang sudah Bapak lakukan terhadap siswa tersebut? Saya sudah mencoba untuk mengunjungi siswa tersebut ke rumahnya langsung Bu. Nah, setelah Bapak melakukan kunjungan ke rumah, boleh saya tahu apa yang mendasari siswa tersebut belum bisa membaca? Setelah saya melakukan kunjungan dan memintai keterangan, saya mendapatkan bahwa alasan bahwa peserta didik tersebut jarang datang sekolah karena mengikuti orang tuanya pergi ke kebun, membantu orang tuanya dan terkadang ikut juga ke hutan untuk mencari ikan. Oh, kira-kira situasi apa yang Bapak inginkan dari peserta didik Bapak? Situasi yang saya inginkan adalah peserta didik tersebut datang ke sekolah dan mengikuti proses pembelajaran. Tujuannya agar ketika mengikuti proses yang sedang dilaksanakan, peserta didik tersebut dapat memperoleh pengetahuan. Dalam artian dia tidak ketinggalan pelajaran. Dan saya yakin setelah mengikuti proses itu, pasti ia dapat membaca dengan lancar. Sejauh ini pengalaman Bapak mengenal siswa tersebut, kira-kira hal penting apakah yang harus Bapak lakukan untuk menangani siswa tersebut? Begini Bu, sejauh saya mengenal peserta didik tersebut, saya merasa bahwa saya perlu untuk bekerja sama dengan orang tua dan juga pihak sekolah untuk membantu saya, khususnya orang tua peserta didik tersebut untuk bisa diberikan arahan bahwa tugas pokok seorang anak sebagai pelajar adalah datang ke sekolah dan mengikuti proses pembelajaran di sekolah, sehingga sudah sepatutnya orang tua mendukung agar setiap hari efektif untuk sekolah, sebaiknya anak diarahkan untuk datang ke sekolah. Ide bagus itu Pak, saya setuju. Lalu menurut Bapak apakah hal itu akan maksimal? Untuk tahap perencanaan sepertinya sudah maksimal Bu. Kita lihat nanti setelah saya melaksanakannya Bu. Jika belum maksimal maka saya perlu untuk bertemu Ibu kembali untuk membahas tindak lanjut dari tahap awal yang telah saya lakukan Ibu. Kapan Bapak melaksanakan kerjasama dengan orang tua peserta didik Bapak tersebut? Menurut saya lebih cepat lebih baik Bu. Setelah berdiskusi dengan Ibu menemukan solusi bersama, saya akan langsung melaksanakannya sehingga peserta didik tersebut bisa rajin datang ke sekolah dan mengikuti proses pembelajaran. Oke, baik Pak. Semoga setelah terjalin kerjasama dengan orang tua,
dapat membantu menyelesaikan masalah anak tersebut ya Pak ya. Iya Bu, semoga demikian. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Ya, sama-sama Pak. Setelah Bapak melakukan kerjasama dengan orang tua, nanti kita ketemu lagi ya Pak ya. Iya Ibu, terima kasih Bu. Untuk deskripsi kasus yang kedua, sebagai coach adalah Evensius Long Eri Lewar sebagai guru dan Koci adalah Septaria Samamora sebagai guru dengan judul Anak Sering Tidak Masuk Sekolah. Tujuannya, guru menyelesaikan permasalahan peserta didik yang jarang masuk sekolah. Dengan deskripsi selama masa pandemi berlangsung, peserta didik terbiasa melakukan pembelajaran daring dari rumah, sehingga saat sudah aktif dalam pembelajaran luring, mereka tetap tidak masuk sekolah. Berikut adalah coaching untuk kasus yang kedua. Permisi Pak, boleh bantu saya? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi saya menemukan jalan buntu untuk permasalahan yang sekarang saya sedang hadapi di kelas saya. Iya Bu, boleh sekali. Kalau boleh tahu apa masalah yang sedang Ibu hadapi? Begini Pak, di kelas saya itu ada siswa yang jarang masuk ke sekolah dengan berbagai alasan. Terlebih lagi alasan kemarin ketika proses pembelajaran secara daring pada saat corona, jadi sepertinya siswa saya ini masih terbawa-bawakan suasana corona, sehingga dia tidak pernah hadir ke sekolah. Oh ya begitu ya Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa tersebut Ibu? Saya sudah memanggil siswa tersebut, kemudian saya sudah mencoba melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Setelah dilaksanakan, awalnya anaknya sudah mulai rajin ke sekolah, tetapi lama-kelamaan di belakangan hari anak itu mulai kembali hilang, bahkan tidak pernah hadir lagi ke sekolah. Oh jadi begitu. Kalau yang saya tangkap Ibu sudah melakukan restitusi ya. Setelah Ibu melakukan restitusi, kalau boleh saya tahu apa yang mendasari siswa tersebut jarang masuk ke sekolah Ibu? Saya sih belum menemukan jawaban langsung dari anak tersebut ya Pak ya, tetapi setelah saya mencari tahu dari teman-temannya, saya mendapatkan informasi bahwa anak ini sering begadang main game online dengan teman-teman di sekitaran kompleks tempatnya tinggal, sehingga anak ini susah untuk bangun pagi. Nah, selalu anak ini mengatakan ke teman-temannya, nanti saya belajarnya daring saja, begitu. Dia lupa kalau sekarang kelas itu sudah tidak lagi online, tetapi sudah offline, begitu Pak. Kalau boleh saya tahu sudah berapa kali Ibu melakukan segitiga restitusi untuk siswa tersebut Ibu? Baru 1 kali saja Pak. Kira-kira situasi seperti apa yang Ibu inginkan untuk siswa tersebut Ibu? Saya ingin siswa saya ini bisa rajin ke sekolah seperti teman-temannya dan bisa belajar bersama-sama dengan teman-temannya di sekolah. Baik Bu, sejauh pengalaman Ibu mengenal siswa tersebut, kira-kira apakah yang penting yang harus Ibu lakukan untuk siswa tersebut? Sepertinya saya mau melibatkan orang tua dan juga teman-teman guru, karena yang saya tahu Pak, informasi yang saya dapat, siswa saya ini tinggal tidak bersama orang tua, jadi siswa saya ini tinggalnya di kos-kosan, dan saya yakin orang tua tidak tahu apa kondisi anaknya bagaimana. Jadi saya mau melibatkan orang tua, kemudian bergandengan tangan juga dengan teman-teman guru yang lain untuk bisa melakukan segitiga restitusi mungkin sekali lagi Pak. Wah, ide yang sangat bagus Bu, saya sangat setuju. Lalu menurut Ibu apakah hal itu sudah baik menurut Ibu nanti setelah Ibu laksanakan? Menurut saya sih Pak, ini salah satu cara yang tepat dan mudah dilaksanakan Pak. Oh iya, Ibu sudah berencana akan melaksanakan itu. Kalau boleh saya tahu, kapan Ibu akan melaksanakan segitiga restitusi yang selanjutnya? Secepatnya Pak, karena saya kan harus melakukan komunikasi terlebih dahulu untuk memanggil orang tua dari siswa saya ini, karena kebetulan jaraknya lumayan jauh dari tempat kita di kota, begitu. Baik Bu, mari kita sama-sama melakukan segitiga restitusi dengan melibatkan orang tua dan juga guru lain untuk menyelesaikan masalah dari siswa tersebut Ibu. Oke ya Pak, terima kasih banyak Pak untuk waktunya.
Iya Bu, sama-sama. Semoga restitusi yang selanjutnya bisa berhasil ya Ibu. Ya Pak, amin, semoga. Sehingga ada Setelah perubahan untuk peserta didik iya, saya. setelah Ibu melakukan restitusi yang kedua, mungkin kita bisa bertemu ya Bu, supaya bisa membicarakan tindak lanjutnya. Siap. Oke. Dari proses coaching yang telah berlangsung, dapat kami refleksikan bahwa proses coaching berjalan dengan baik karena ketika sebagai coach kami sudah mampu untuk mendengar dan memahami apa yang disampaikan oleh coach serta mampu menahan diri untuk tidak memberikan solusi. Yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan untuk menggali pertanyaan berbobot untuk meningkatkan potensi pada coach serta lebih rileks dalam memberikan coaching. Hal inilah yang perlu kami lakukan agar tetap dalam kondisi presence. Yang berikut, untuk memperbaiki atau meningkatkannya, kami akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis serta lebih fokus mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja sebagai seorang coach. Umpan balik dari coach yaitu yang pertama, harus lebih santai dan lebih rileks dalam melakukan coaching. Yang kedua, sudah baik dalam memberikan coaching, lebih ditingkatkan lagi agar lebih baik lagi. Perasaan kami saat berlatih coaching adalah senang karena bisa bertukar pikiran bersama coach dalam menggali kemampuan menemukan solusi. Kemudian yang berikut adalah sedikit canggung dalam proses coaching. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, metode coaching sangat baik untuk diterapkan karena sangat membantu coach untuk menyadari potensi yang dimilikinya untuk dikembangkan. Yang kedua, metode coaching dengan alur Tirta sangat membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna. Sekian dan terima kasih.